Aku akan bawain lagu terbaru aku, judulnya Ruang Bahagia. Tak perlu kau tanya lagi seberapa ku mencintamu. Ku pun mengerti bahwa kau pun selalu ingin menjagaku, hingga aku merasa pantaskah ku meminta ruang bahagia di mana langkahku bisa menari. Renggangkanlah jemari, aku kan baik saja bila kau ingin melihatku bahagia. Tak perlu kau ragu lagi, ku hanya ingin kau untuk mengerti. Cinta bukan berarti membatasi tarian jemari. Maukah kau pahami, pantaskah ku meminta ruang bahagia di mana langkahku bisa menari. Renggangkanlah jemari, aku kan baik saja bila kau ingin melihatku bahagia. Aku terpenjara kata-kata cinta, hingga cinta tak bisa berkata kata-kata cinta yang bisa dirasa untuk bahagia. Pantaskah aku untuk meminta di mana langkahku bisa menari. Bila kau ingin melihatku bahagia, ku mohon sedikit ruang untuk merindu. Aku kamu lebih bahagia begitu bersama bahagia. Oke, Bib Dulovers, kembali lagi sama saya Agi, dan sekali ini kita bersama bintang tamu kita di Bib Kustik, namanya Hanggini, panggilannya JH. JH. Nah, tadi barusan Hanggini baru aja nyanyiin lagu yang judulnya Ruang Bahagia ya. Iya. Ruang Bahagia itu boleh dijelasin nggak sih arti dari liriknya? Sebenarnya lagu Ruang Bahagia ini tuh menceritakan tentang hubungan posesif gitu sih, Kak. Kayak hubungan dimana aku jadi ngerasa nggak punya ruang kebahagiaan aku sendiri, terus jadi sering ngerasa sedih, sering ngerasa ngedown, sering mikir, ini kayaknya gue ini nggak pantas ya punya kebahagiaan gue sendiri gitu. Makanya di lagu ini aku memohon punya ruang bahagia aku sendiri. Tapi ada kesulitan nggak sih untuk menghayati dari setiap liriknya itu? Untuk menghayati dari setiap liriknya enggak sih, karena sebenarnya lagu ini juga based on true story kan, based dari curhatan aku, jadi so far so good. Oh, jadi kayak ya udah tahu banget ya kata curhatan kamu kan? Iya. Iya. Boleh ceritain dong curhatan kamu tuh apa sih? Kok bisa dituangkan? Curhatannya
Jadi curhatannya sama sih, itu aku waktu itu pernah ngerasain ada di suatu hubungan di mana aku ngerasa terlalu diposesifin banget sampai akhirnya aku ngerasa aku nggak bisa punya ruang kebahagiaan aku sendiri gitu. Jadi untuk ceritanya. Oh, posesif banget. Berarti kamu nggak terlalu suka dikekang gitu ya? Emang kakak suka dikekang banget? Enggak sih. Aku Nggak, nggak tapi- tahu ya siapa yang suka dikekang banget karena pasti semua orang butuh kebahagiaan sendiri sih kan. Tapi mungkin kan ada ya pasangan yang mungkin mengekang tapi masih batas karena perhatian. Emang ini terlalu dikekang. Batas wajar itu nggak apa-apa banget. Emang dikekangnya kayak apa sih? Iya itu aku jatuhnya memang terlalu dikekangnya waktu itu benar-benar kayak aku nggak bisa ketemu sama temen cowok, aku nggak bisa ngobrol, nggak bisa kayak kalau aku bersentuhan sama lawan jenis aku harus cerita apa aja, misalnya tadi tosannya gimana, terus contoh juga misalnya kalau misalnya kayak apa ya, macem-macem sih kak, agak males sih ngebahas masa lalu ya. Pokoknya aku pernah berada di posisi dimana aku pernah dikekang banget gitu, dan bikin aku ngerasa aku nggak bisa punya kebahagiaan sendiri gitu sih. Tapi emang tipe cowok kamu kayak gini? Tipe cowok aku yang Pengennya gitu kamu aja, kayak gimana sih? yang lurus-lurus aja, yang fun, Dan pastinya tidak banyak senyum. Iya, aku seneng cowok senyum, terus fun, lurus-lurus aja lah kak, santai-santai aja. Nah ini tadi sekarang lagu berikutnya bakalan dinyanyiin ini yang lebih Darinya, iya. Aku lagi Kenapa? bakalan nyanyiin lagu lebih dari. Kalau lebih darinya, jadi waktu itu ini ceritanya tentang macam-macam sih. Jadi ini aku dapetnya dari curhatan teman aku, ada yang ngerasain kayak gini. Terus waktu itu aku juga sering banget live di Instagram, dan pendengar aku suka curhat juga. Banyak nih yang ngalamin hal-hal kayak gini, punya pasangan yang cuek, tapi cueknya kelewatan banget, yang bener-bener kelewatan batas aja sampai akhirnya dia pelan-pelan mengingat masa lalunya gitu. Yang menurut dia, kok pacar gue yang sekarang nggak bisa kayak yang dulu sih gitu. Padahal itu nggak baik, pengennya mah sama yang sekarang tapi tanpa sadar pengen sama yang lain gitu. Berarti ini bisa jadi berlawanan dari lagu yang sebelumnya ya? Iya, berlawanan dari ruang bahagia. Kalau ruang bahagia diposesifin, kalau lebih darinya dicuekin. Tapi semuanya terlalu berlebihan ya? Iya, semuanya terlalu berlebihan. Terlalu cuek. Jadi sebenarnya tidak, yang berlebihan itu tidak bagus ya Hanggini ya. Iya, benar. Oke, kita dengerin Hanggini lagunya Lebih Darinya. Ini adalah single pertama aku, judulnya Lebih Darinya. Terima kasih untuk Kak Edo dan Kak Jeffrey udah mau nemenin aku hari ini. Let's go! Yang tersimpan saat di dekatmu, kadang ku merasa tak seindah kisahku yang lalu. Meski ragu mengucap kata, ku ingin kau tahu. Hai kekasihku, bukan berarti ku tak bahagia bila bersamamu. Di pelukmu itu yang ku malu, namun mengapa aku masih teriak perhatian
Thank you. Oke. Anggini boleh dong cerita sedikit kenapa sih kamu memilih untuk terjun ke tarik suara? Terima kasih untuk Kak Edo. Kenapa aku pengen terjun di tarik suara? Sebenarnya emang dari kecil aku suka nyanyi sih, dan apa ya, awalnya kan aku tuh pernah punya duo nih ceritanya, dulu banget zaman masih SMP lah. Nah tapi akhirnya aku sama teman duetku ini terlalu fokus di dunia acting masing-masing, sampai akhirnya kita yaudah deh kita sendiri-sendiri aja. Setelah itu karena aku memang masih suka nyanyi, aku suka cover-cover dulu di YouTube, dan ternyata respon orang-orang positif banget juga gitu sih. Dan akhirnya kenapa juga aku nggak bikin karya atau lagu sendiri. Mulai dari situlah aku mulai terjun solo kari. Oh begitu. Nah tapi kamu sempat les tarik suara juga nggak sih atau les vokal? Aku cuman les dasar aja sih, kayak cara pernafasan gimana, warming up yang bagus gimana, cuman lebih kayak gitu sih Kak. Aku juga sebenarnya bukan penyanyi yang teknik yang macem-macem, aku cuma nyanyi yang bener-bener apa yang aku punya aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, tapi pernah ikut lomba-lomba gitu selain yang Enggak, aku nggak pernah ikut lomba sih aku kebetulan. Jadi biasanya emang karena aku suka nyanyi, jadi iseng-iseng aja upload di YouTube gitu. Nah, tapi orang yang pertama kali untuk mendukung kamu nih kayaknya bagus nih, kenapa nggak jadi penyanyi aja gitu atau apa? Itu sebenarnya lebih ke pendengar-pendengar aku sih, yang maksudnya dari teman-teman fans aku lah mungkin ya jatuhnya, menyebutnya teman-teman aja lah. Dari teman-teman aku, mereka suka kayak JH, kok YouTube cover terus sih, bikin lagu sendiri dong. So akhirnya ya udah, kenapa enggak? Nah, tapi kalau untuk keluarga mungkin melihatnya kamu memilih untuk terjun. Keluarga aku alhamdulillah support banget sih. Papaku juga kan musisi juga, gitaris juga. Jadi papaku support banget kalau aku terjun ke dunia tarik suara juga. Alhamdulillah keluarga aku juga nggak yang kayak, oh kamu harus ikutin apa kata kita. Enggak sih, mereka benar-benar open banget. Jadi aku mau fokusnya kemana, nggak apa-apa selama itu positif. Gitu. Oh berarti jiwa musik kamu apa? Jiwa seni kamu di sini terjun dari keluarga kamu juga ya? Ada? Iya, dan dari papa juga sih. Tapi aku nggak bisa main gitar walaupun papaku gitaris juga. Oh gitu. Alat musik kamu mainnya? Alat musik gitar doang sih sebenarnya, dikit-dikit banget. Nah aku tuh sampai sekarang masih belum ada alat musik yang bisa aku kuasain banget. Mungkin soon aku pengen banget sih main piano. Main piano. Pengen ya sambil nyanyi main piano. Iya. Ada kesulitan nggak sih untuk kamu sekarang pandemi ya? Isi sekarang semuanya segala sesuatunya serba terbatas. Untuk kamu sendiri promo atau enggak untuk kamu menghibur banyak orang, apalagi panggung-panggung sekarang hampir tidak ada ya sebenarnya karena nggak diizinkan. Gimana? Kalau sekarang sebenarnya untuk manggung kan kita bisa lewat cara virtual ya, kayak membedakan hanya kita biasanya ada penontonnya, ada yang bisa ikut nyanyi. Sekarang lebih terbatas, harus lebih jaga jarak kayak gitu. Tapi so far masih menyenangkan, masih bisa dinikmati, walaupun yang dikangenin pasti lebih kangen bisa berinteraksi sama audiens gitu sih. Terus kalau misalnya lagu-lagu sendiri yang kamu ciptakan, ada nggak sih yang sesuai dengan sekarang gitu maksudnya? Ruang Bahagia sesuai sama aku. Ruang Bahagia itu termasuk salah satu curhatan hati aku banget, karena memang based on my story juga sih. Nah, selama kamu terjun di dunia ini, salah satu penyanyi yang ngebuat kamu, gue pengen nih jadi kayak dia, atau enggak menjadi inspirasi untuk kamu tuh siapa? Kalau yang jadi inspirasi aku dalam bermusik, sebenarnya aku belum pernah ya Kak ngerasa kayak gue pengen banget deh jadi kayak dia tuh, belum ada. Kayak ya aku pengen jadi diri aku sendiri aja gitu. Tapi kalau yang menginspirasi aku senang banget sama karya-karya dia tuh. Aku suka banget sama Dio Pertunes, sama Mika, sama Nadine. Kalau dari luar aku suka Tori Kelly, Lani, Lau. Satu lagi Blackpink, tapi genrenya agak keluar jauh dari aku sih. Sekarang Pengen duet, harapan pengen duet sama siapa? Harapan pengen banget duet sama Mika. Itu kayak sebuah impian aja. Sebenarnya nggak harus duet pun, misalnya bisa bekerja sama Kak Mika, itu semoga lah ke depannya. Kalau pertama kali kamu nyanyi waktu di YouTube itu lagu apa sih? Yang mungkin yang banyak kayak inget nggak, masih inget? Udah lama banget lagi. Kayaknya sih lagunya Kahitna ya. Tapi aku lupa tuh judulnya apa. Waktu itu saking
saking lagi gabut-gabutnya tuh bikinnya aku cuman kayak rambut aku asal dikuncir doang, asal pakai kardigan, studio aja, jadi santai banget gitu. Kita setelah dari situ responnya orang-orang positif. Tapi emang awalnya kamu tuh nggak ada ya niatan untuk kayak sampai ke sini gitu ya? Nggak nyangka Untuk dong. solo karir. Hmm. Iya, soalnya aku ini kan anaknya sejujurnya agak nggak pedean ya. Untuk nyanyi sendiri ditonton banyak orang tuh sejujurnya tuh aku nggak terlalu agak deg-degan gitu lah anaknya, jadi suka malu gitu. Makanya awalnya aku cuma iseng-iseng aja terjun di YouTube. Ternyata alhamdulillah yuk kita bikin karya. Nggak nyangka ya pastinya. Gini, boleh diceritain nggak sih sosok kamu tuh yang orang nggak tahu tuh sebenarnya seperti apa? Mungkin orang nggak tahu apa. Tadi ternyata kamu pemalu atau yang lain? Oh, orang nggak tahu kalau aku itu pendiam sih sejujurnya. Aku Iya? tuh anaknya lebih sering menyendiri, lebih sering diem. Kalau misalnya emang nggak ada momen untuk ngomong tuh aku bakal lebih memilih diem, kayak sibuk sama diri aku sendiri. Entah aku sibuk ngurusin apa, aku ngurusin apa gitu. Aku anaknya pendiam sih sejujurnya, lebih ke papaku. Jadi papaku tuh pendiam, mamaku tuh lebih kayak ngobrol. Terus aku tuh sebenarnya sifatnya lebih ke papaku. Kamu ini kan pendiam, sedangkan kamu sekarang di solo karir tuh harus tampil gitu. Nah, kamu cara melakukan itu gimana? Cara melakukannya aku maksain diri aku sendiri aja, kayak yuk kita coba yuk hari ini kita asah diriku sendiri buat bisa ngobrol sama orang, karena di pekerjaan aku sekarang juga kan aku harus banyak ngobrol sama orang segala macem. Jadi mungkin untuk awal-awalnya banget aku ngerasa gak nyaman, cuman semakin kesini aku bawa enjoy aja sih selama aku bisa ngobrol dan jadi diri aku sendiri. Artinya banyak dong di keluarga kamu yang kayak ngerasa, gini sekarang udah berubah ya, nggak kayak dulu. Ada sih beberapa yang kayak, sekarang jadi udah lumayan loh bisa ngomong. Aku tuh saking sebenarnya tuh suka takut ngobrol sama orang buat nelfon Gojek, buat nelfon kayak resepsionis lagi di hotel tuh aku nggak, kadang suka kayak nggak mau, suka kayak gitu segitunya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang berkembang ya kan, semakin dewasa semakin berkembang. Nah, boleh dijelasin nggak sih kegiatan kamu selama ini ngapain aja selain bernyanyi? Sebenarnya selama pandemi ini aku santai banget aja sih Kak, aku sama kayak orang-orang lain mungkin ya, selain ada pekerjaan, di luar itu aku nonton Netflix, aku tiduran, main games, santai-santai sih ya, kita lebih santai aja. Ngerasa bosen nggak? Itu semua kan kegiatannya bisa di rumah tuh. Ngerasa bosen? Awalnya sih bosen ya, cuman karena ini juga jatuhnya udah dari bulan Maret kan kita ngelakuin semuanya kayak gini, jadi udah mulai terbiasa. Waktu awal-awal banget sih, wah itu berat banget, sekarang udah biasa aja lah. Udah biasa aja. Tapi tetap ya, maksudnya mengikuti protokol yang ada walaupun di rumah aja ya mungkin. Kalau misalnya keluar nih kayak sekarang, aku lagi ada di studio tim aku, semuanya tetap ada pakai masker, tetap jaga jarak, itu sih dan nggak terlalu berkerumun juga. Oke, itu tadi ya Bib Lovers. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol tentang kegiatannya dari Hanggini. Terus ternyata sosok Hanggini itu pendiam ya, tapi pas kita lihat di sini nggak kelihatan pendiam ya. Nggak kelihatan pendiam. Nah, lagu yang ketiganya dari Hanggini, Kau Bintang. Kenapa kamu pilih? Iya, Kau Bintang. Jadi kalau lagu ini, kalau tadi aku udah punya lagu tentang pacar terlalu cuek, terus pasangan terlalu posesif. Kalau di sini nih lagu ciptaan papaku sendiri. Oh. Jadi ini lagu yang papaku ciptain untuk mama aku. Terus aku ngerasa, lagunya kok romantis nih. Boleh nggak Pak aku nyanyiin lagu ini? Terus ya udah boleh, bawain aja. Ya udah jadinya aku bawain. Emang cerita tentang apa? Cerita tentang itu kebucinan papaku aja. Oh. Kayak papaku nulis buat mama, dinyanyiin terus lagunya halo Ya. halo oke. Oh, bucin. Nah, kamu tadi kan kamu bilang kamu kayak papa kamu. Jangan-jangan kamu bucin juga? Bukan. Bucin sama dengan sayang. Iya. Saling sayang lah ya namanya pasangan. Sayang. Oke, kita dengerin dari Hanggini, Kau Bintang, ciptaan dari papanya sendiri. Siapa nama papanya? Nama papaku Reto, Hanggini Purinda Reto.
Reto. Oh, oke, siap, kita dengerin ya. Aku bakal bawain lagu aku yang judulnya Kau Bintang. Beri aku satu kata saat kau tatap angkasa malam ini agar ku bahagia. Beri aku satu janji saat kau pandangi aku malam ini agar ku bahagia. Katakan untukku, bisikan bahwa kau akan selalu setia. Oh, beri aku satu rasa saat kau genggam hatiku saat ini agar ku bahagia. Katakan untukku, bisikan bahwa kau akan selalu setia. Kau bagai bintang di angkasa, kau bagai bulan yang benderang, yang bisa terangi hidupku, yang bisa terangi jiwaku, hanya untukku. Kaulah bintang di hatiku. Kaulah bintang di hidupku. Kamu bintang di hatiku. Katakan untukku, bisikan bahwa kau akan selalu setia. Bagai bintang di angkasa, kau bagai bulan yang benderang, yang bisa terangi hidupku, yang bisa terangi jiwaku, hanya untukku. Kau bagai bintang di angkasa, di angkasa. Yang bisa terangi hidupku, yang bisa terangi jiwaku, hanya untukku. Oke, nah gini, mungkin kita bisa ngomongin lagi nih target kamu Judulnya Kau Bintang. ini. Kompetitor pasti banyak. Kenapa Kak? Saingan pasti banyak ya, karena banyak di Nah, saat ini. Nah, cara kamu untuk ikut bukan bersaing ya, maksudnya terus berkarya dengan
banyaknya kompetitor di samping kamu itu seperti apa? Nah, kalau misalnya aku pribadi sih, aku nggak pernah merasakan semua teman-teman musisi, semua teman-teman aktris dan aktor itu kompetitor buat aku. Karena semuanya kan juga berada di pekerjaan yang mereka sukain juga gitu kan. Passion mereka juga sama-sama di sini. Aku ngerasa semua orang pasti punya pendengar dan penikmatnya masing-masing. Jadi semuanya dianggapnya teman-teman aja sih. Dan gimana caranya aku bisa biar terus berkarya? Ya, karena I just do what I love aja. Jadi aku tetap ngelakuin hal-hal yang aku suka biar bikin aku semangat juga, dan ya karya kan bisa sampai tua juga. Jadi itu sih yang memotivasi aku. Target kamu sebagai penyanyi apa sih? Target aku sebagai penyanyi sebenarnya nggak gimana-gimana sih, Kak. Aku cuma pengen orang bisa dengerin lagu aku dan orang bisa nikmatin lagu aku, udah itu aja. Aku nggak yang berpatok kayak pokoknya gue harus punya viewers segini, gue harus punya listeners segini nih. Coba sih, aku santai banget. Yang penting orang bisa suka sama lagu aku, didengerin, itu sudah sangat-sangat harga juga buat aku. Nah, sekolah juga, nyanyi juga, bagi waktunya gimana? Kalau sekarang aku kebetulannya aku belum ambil kuliah, tapi aku udah lulus SMA. Jadi sekarang aku emang lagi pengen di karir aja sih, masih pengen santai-santai dulu aja. Karena membagi waktu acting dan nyanyi juga sebenarnya susah ya. Karena kan kalau acting juga punya waktunya sendiri, nyanyi juga punya waktunya sendiri. Jadi agak bentrok. Jadi kalau lagi fokus ke musik dulu. Kalau fokus ke acting kayak gitu. Tapi bakalan ada rencana untuk lanjut kuliah? Pengen sih, cuman masih belum tahu juga. Kan gini, untuk kadang manusia itu kan pasti kan ada rasa jenuhnya atau apa gitu. Nah, kamu menanggulanginya tuh saat untuk berkarya, apalagi butuh inspirasi ya. Itu seperti apa sih? Entah jalan-jalan kah atau dengerin musik? Aku biasanya suka ini sih, Kak, suka nulis-nulis jurnal di tab gitu sih aku. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi ngerasa jenuh, ngerasa bosen, aku suka nulis-nulis aja diary di tab, terus bikin kayak kegiatan hari ini tuh apa, itu kayak bisa stress relief juga sih. Dan aku kadang suka ketemu teman, ketemu sahabat. Kalau misalnya nggak bisa ketemu ya teleponan aja, nonton santai, itu udah penyembuhan banget juga sih buat aku. Oh, berarti hobi kamu Nggak nulis, cuman lebih kayak nggak nulis yang kayak novel gitu sih, Kak, cuman iseng nulis aja, journaling. Oh, ada rencana dari tulisan kamu mungkin yang akan kamu buat karya? Nggak ada sih, paling kalau nulis lagu ada nanti lagu yang pengen aku keluarin hasil aku bikin juga, insya Allah secepatnya. Lebih ke tulisan santai aja. Wow, keren banget ya, masih muda tapi banyak banget karyanya, tuh kayak udah melihat jauh ke depan. Ada nggak rencana untuk duet bareng papamu? Aku kadang kalau duet sama papa lebih ke musik nih, kayak kadang waktu itu aku manggung, terus lagu Kau Bintang, terus papaku juga ikut manggung, gitarin aku, gitu-gitu sih. Papaku kayak malu kalau disuruh nyanyi. Tuh bapakku ada di sini. Malu juga ya, sama kayak anaknya. Maksudnya kayak papa kamu yang main musik, kamu yang nyanyi, sering nggak terjadi? Maksudnya kamu di rumah sering nyanyi bareng Kak, hilang sinyalnya. Di rumah paling kalau misalnya aku habis bikin lagu gitu-gitu, aku kayak, Pak bantuin aku dong Pak, cari nadanya paling gitu. Karena kan aku kan agak belum bisa main gitar gitu juga kan, jadi paling minta tolongan sama bapak sih. Ini kan sebelum kamu terjun ke dunia ini kan kamu bilang katanya di YouTube terus banyak juga yang mendukung kamu untuk sampai ke sini gitu. Nah, saat nyampe di sini kamu ngerasa terbebani nggak sih untuk selalu berkarya? Lagu aku yang judulnya Enggak juga sih, karena kayak sejujurnya aku ngerilis single aja tuh kayak setahun sekali ya jatuhnya, kayak ada yang lebih darinya rilisnya tahun 2018, Kau Bintang 2019, Ruang Bahagia rilisnya tahun ini. Karena aku nggak mengejar sesuatu gitu, aku pengennya di bawah santai aja sih. Dan selama pendengarku masih bisa enjoy, ya udah alhamdulillah. Cuman kayaknya mungkin tahun ini aku mulai mau konsisten aja sih. Yang tadinya terlalu santai, sekarang dibikin jangan santai-santai amat deh. Orang-orang di belakang kamu yang selalu support kamu siapa aja? Udah pasti keluarga, orang tua udah pasti.
terus tim-tim aku semuanya, sahabat-sahabat aku, semuanya alhamdulillah dukung sih. Kalau misalnya nggak ada mereka mungkin aku juga nggak akan termotivasi nih untuk ada di sini sekarang. Oke, nih terakhir ya Bib Lovers ya. Kita mau nanya, ada nggak sih rencana single berikutnya nih untuk nemenin teman-teman semua? Ada sih, aku lagi berencana untuk ngeluarin lagu baru lagi, tapi aku belum tahu akan menyebutnya sebuah single atau enggak sebenarnya. Dan juga aku bakal ngeluarin Ruang Bahagia versi akustiknya untuk jadi official lirik video juga soon. Oke, ditunggu ya teman-teman. Boleh deh aku nanya lagi satu lagi. Ini kamu selain pengen jadi penyanyi, pengennya jadi apa sih? Cita-cita sebelumnya mungkin. Kalau cita-cita aku dari kecil itu emang dari SD, aku emang pengen banget jadi aktris dan juga penyanyi. Aku suka aja bisa memerankan tokoh, peran orang lain, dan juga aku juga suka nyanyi karena nyanyi aku bisa jadi diri sendiri. Selain itu, aku pengen banget terjun ke dunia usaha sih. Di luar nyanyi dan acting, aku pengen terjun ke dunia usaha. Cuman belum sekarang. Semoga tergapai ya. Nah, kan kamu masih muda dan semua perlahan apa yang kamu inginkan tuh akhirnya bisa kamu peroleh ya. Contoh jadi penyanyi, mungkin berikutnya nanti ada lagi. Mungkin kamu bisa nggak sih berbagi tips atau enggak berbagi cara gitu untuk teman-teman yang seumuran kamu di luar sana untuk terus berjuang? Yang pasti harus tetap konsisten, terus jangan pernah nyerah, jangan terlalu patokin angka, karena kalau kalian terlalu matokin angka, kalian bakal beban dan kalian bakal stres sendiri. Jadi lebih dibawa santai aja. Apapun yang kalian kerjakan itu ada prosesnya. Jadi don't give up guys. Oke, terima kasih banyak Kang Gini. Lagi cerita, terus terima kasih juga udah menghibur banyak Bib Pustik di sini dengan lagu-lagunya, dengan suara-suara yang luar biasa. Terus kita doain Kang Gini terus berkarya, sukses terus. Terima kasih. Citanya tercapai. Terus next kapan ngobrol lagi di piplu.com? So nanti pokoknya kita bakal ketemu langsung dan ngobrol-ngobrol ya Kak. Setiap ada lagu barunya kita mau dong untuk. Iya boleh. Ya, oke. Terima kasih banyak Kang Gini. Oke, pesan lagi mungkin untuk tetap menjaga kesehatan untuk teman-teman di rumah. Oke, buat teman-teman semua, sekarang sudah memasuki PSBB transisi ya semuanya. Kalau lagi ada kegiatan di luar, selalu pakai masker, selalu pakai hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan. Karena kalau kalian jaga diri kalian sendiri, kalian juga bisa jagain orang sekitar kalian. Terima kasih. Bye guys.